Kenapa sih bangsa yang sekuler, tidak beragama, bahkan cenderung ateis dan hidup bebas malah maju, sedangkan negara-negara yang kental akan agama justru miskin dan terbelakang? Contohnya seperti di zaman sekarang, negara yang kental dengan agama seperti Indonesia, India, dan negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika justru malah miskin, terbelakang, dan banyak konflik. Bahkan skor IQ penduduk negara-negara ini justru masuk kategori yang paling rendah di dunia. Sedangkan negara-negara yang sekuler yang memisahkan agama dengan pemerintahan dan cenderung hidup serba bebas seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Australia, dan Singapura malah bertumbuh menjadi negara yang maju peradabannya dan rakyatnya ini makmur sejahtera. Skor IQ mereka juga termasuk ke dalam jajaran skor IQ yang tertinggi di dunia. Loh, tapi Uni Emirat Arab kan negara Islam juga yang maju. Uni Emirat Arab bukan negara Islam, melainkan hanya negara Arab. Ia masih mempertahankan budaya Arab dari segi seni budaya, tapi pada prakteknya UEA ini sangat liberal dan sekuler. Lalu bagaimana dengan Arab Saudi yang Islam garis keras tapi kaya? Mereka kaya karena bisnis minyak yang dikuasai oleh perusahaan negara dan raja-rajanya. Namun rakyatnya banyak ditekan dengan hukum-hukum Islam yang ketat dan radikal, sehingga tidak ada yang bisa melawan pemerintah. Secara pemerintahan dan negara mereka kaya, tapi secara moral dan kemajuan pemikiran, rakyat mereka terbelakang dan kejam karena rakyatnya sering ditekan oleh hukum agama yang keras atau Wahabi. Baru sekarang saja Arab Saudi menjadi liberal dan sekuler perlahan-lahan karena bisnis minyak mereka sudah mulai surut. Arab Saudi butuh keran pemasukan lain selain dari bisnis minyak, sehingga mereka harus menjadi sekuler dan bebas untuk menarik minat investor dan wisatawan asing datang ke negara mereka. Lalu apa sebabnya negara yang sekuler, bebas, bahkan cenderung ateis ini justru lebih maju daripada negara yang agamis? Sebenarnya ini sudah menjadi siklus berulang sejak zaman dulu. Kalau kalian baca buku The Golden Age of History ini, di situ akan nampak kalau bumi kita sebenarnya sudah belasan kali mengalami peradaban besar dengan pusat-pusat peradaban yang berbeda-beda, mulai dari zaman Mesir kuno, Babilonia, Persia, Kristen, Renaissance, hingga peradaban modern kita saat ini. Menariknya, semenjak dulu, sebuah peradaban baru bisa mencapai zaman keemasan atau puncak kejayaannya ketika peradaban mereka itu bebas, tidak terbelenggu dalam agama tertentu, sekuler, bahkan cenderung skeptis dan material. Dari belasan peradaban besar yang pernah ada di bumi, 3 diantaranya merupakan peradaban yang didominasi dengan agama, yakni peradaban Florence era Romawi, peradaban Inggris kuno era Ratu Elizabeth, dan peradaban Prancis era Raja Louis XIV sampai Raja Louis ke-16, di mana dalam 3 peradaban ini para rajanya memberlakukan agama sebagai kontrol ketat bagi masyarakat, sehingga masyarakat selalu dicekoki oleh doktrin dan dogma-dogma agama yang mengikat. Akibatnya, rakyatnya senantiasa berada dalam frekuensi ketakutan. Doktrin dan dogma agama yang digunakan untuk mengontrol masyarakat akan menumbuhkan ketakutan, kemarahan, dan kesombongan, sehingga perdebatan dan pertengkaran soal agama menjadi hal yang biasa terjadi, dan ini sangat menguras energi. Padahal menurut skala kesadaran Hawkins, seperti yang dijelaskan lebih detail dalam buku Healing and Recovery ini, frekuensi manusia yang selalu ketakutan, khawatir, marah, dan sombong itu termasuk level kesadaran yang rendah. Level kesadaran yang rendah ini tidak akan mampu menghasilkan peradaban besar yang maju dan sejahtera. Namun, seorang penguasa yang egois dan kejam sangat menyukai doktrin agama, karena dengan demikian mereka bisa menguasai kekayaan suatu negara untuk kepentingan kantong mereka sendiri, tanpa diketahui oleh rakyat. Rakyat akan selalu ketakutan dan berdebat sendiri soal agama, sehingga mereka tidak punya energi untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang sudah menyimpang. Sedangkan peradaban yang maju dan sejahtera dalam sejarah selalu diwarnai dengan bentuk peradaban yang bebas, sekuler, dan bahkan cenderung ke arah skeptisisme dan materialisme. Mengapa bisa demikian? Ketika sebuah peradaban bisa terlepas dari campur tangan agama yang mengikat, maka manusianya juga akan terbebas dari kekhawatiran tentang neraka dan siksaan akhirat. Mereka jadi tidak peduli lagi tentang Tuhan dan kehidupan akhirat yang selalu menjadi sumber perdebatan dan pertengkaran di negara-negara agama.
Karena tak lagi khawatir akan neraka dan penghakiman di hari akhirat nanti, manusia jadi bisa hidup di saat ini atau hidup di momen sekarang dan menikmati apa yang bisa mereka nikmati sekarang. Dampaknya, kesadaran manusia jadi meningkat, hidup mereka juga lebih tenang dan damai. Dalam skala kesadaran Hawkins, manusia yang bergetar di frekuensi hidup di momen sekarang dan damai adalah manusia yang memiliki kesadaran yang tinggi dan sangat dekat dengan level berakal atau reason. Ketika manusia sudah sampai ke level berakal atau reason ini, manusia jadi terlepas dari semua tahayul yang banyak diproduksi oleh doktrin-doktrin agama. Mereka mulai merenungkan alasan masuk akal dari setiap peristiwa atau cenderung ke arah skeptisisme. Mereka mulai menolak tahayul dan mencari alasan ilmiah dari sebuah peristiwa yang nampak gaib atau lebih ke arah materialisme. Sehingga akhirnya kecerdasan intelektual mereka bertambah. Ketika sebuah peradaban diisi oleh orang-orang yang cerdas, berakal, dan damai, maka peradaban itu bisa bertransformasi menjadi peradaban maju yang tercerahkan. Tapi di satu sisi, kehidupan mereka jadi bebas karena mereka tidak mau lagi peduli dengan doktrin hari akhir yang belum pasti. Mereka jadi bebas mengeksplorasi diri sendiri. Mereka juga jadi nampak ateis karena sekarang mereka jadi tidak mau lagi berdebat soal Tuhan dan neraka. Skeptisisme dan materialisme juga ternyata lazim menjadi ciri zaman keemasan di peradaban maju kuno lainnya, seperti di Mesir kuno era Amenhotep III, Babilonia era Nebukadnezar, dan di zaman Renaissance. Di zaman emas peradaban yang lain, karakteristiknya juga sama. Mereka lebih cenderung berakal, sekuler, dan condong ke arah materialisme dan skeptisisme. Jadi, apakah agama masih relevan untuk dijadikan pegangan dalam peradaban kita saat ini? Jika kalian penasaran lebih lanjut, silakan baca dan renungkan sendiri melalui dua buku ini, The Golden Age of History dan Healing and Recovery.